Ya, untuk itu kami akan mengajak Anda untuk bergabung dan berbincang sedikit bersama dengan suami dari Wayan Mirna Salihin, Mas Arief Sumarko. Selamat sore, Mas Arief. Selamat sore. Mas, ini merupakan salah satu titik momen yang cukup krusial karena tuntutan ini akan berpengaruh ke depannya. Apa harapan dari pihak keluarga terkait dengan tuntutan dari jaksa ini? Kami mengharapkan keadilan ya, yang maksudnya Mirna itu waktu diracun tidak bisa ngomong apa-apa, dan ini yang perjuangan terakhir ya yang bisa kami lakukan untuk dia gitu. Nah, artian kami ingin hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika dari pasal 340 sendiri sanksinya beragam, minimal 20 tahun penjara dan terberat seumur hidup dan juga hukuman mati. Bisa lebih spesifik lagi apa yang diharapkan keluarga begitu, Mas? Seberat-beratnya ya, Mbak. Artinya hukuman mati. Ya. Jika kita lihat sejauh ini kuasa hukum dari Jessica, Pak Oto Hasibuan memang kembali lagi menegaskan bahwa sebenarnya Wayan Mirna bukan meninggal karena sianida begitu. Tanggapan Mas sendiri bagaimana pandangan dari Mas dan keluarga? Terus kalau gitu yang ditemukan di lambungnya itu apa gitu loh? Yang ditemukan di kopinya itu apa? Kenapa di CCTV tanda-tandanya seperti orang keracunan sianida gitu kan? Itu kan sudah jelas dia kejang-kejang, sesak nafas gitu loh. Semua saksi, semua sinkron gitu loh menyatakan itu, bahkan saksi ahli pun sudah menyatakan itu. Karena saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penasehat hukum sendiri tidak diberi dokumen yang lengkap, makanya analisanya sepotong-sepotong. Bagaimana seseorang menganalisa sesuatu jika diberi hanya judul dan kesimpulan, tidak ada bodinya gitu loh. Itu kan tidak fair. Kalau mau ingin fair harus dikasih semuanya yang lengkap gitu. Seperti itu. Jadi bukti-bukti dan juga ahli yang dihadirkan dari pihak Mas dan jaksa sendiri sudah cukup valid begitu? Sudah cukup valid karena saya tahu kalau setahu saya yang ahli-ahli yang dihadirkan oleh JPU itu benar-benar top, yang benar-benar berkualitas gitu loh. Salah satu yang dipermasalahkan hingga saat ini adalah direct evidence atau bukti langsung yang memperlihatkan Jessica menuang sianida ke dalam kopi yang ditenggak Mirna sendiri. Apakah itu juga menurut Mas salah satu yang miss dalam persidangan ini? Nah, gini, kalau di CCTV semua bisa melihat sendiri bagaimana dia menguasai kopi kan. Satu, bagaimana bisa melihat orang menaruh sianida kalau dianya sendiri sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat. Karena kan di CCTV terlihat bagaimana dia merencanakan itu. Dia pertama masuk, dia mengamati sekitar, booking tempat, terus dia keluar lagi, dia beli yang 3 paper bag itu yang dikabarkan adalah oleh-oleh untuk yang semuanya. Nah, waktu dia masuk kedua kalinya, bagaimana dia memesan duluan, dia memutari restoran tersebut, memperhatikan sekitar, memperhatikan CCTV, terus baru dia close bill langsung, berarti kan ada sesuatu niat tertentu. Dan di situ terlihat pula di CCTV bagaimana di meja tersebut dia duduk, dia mengarahkan tempat duduknya sedemikian rupa sehingga tegak lurus sama tanaman sehingga tidak terlihat, dan dia menggeser, sekali lagi menggeser paper bag. Kalau orang nggak ada niat ya, ngapain geser paper bagnya? Minuman datang, udah tahu minuman datang, itu kan mejanya penuh. Kenapa paper bagnya tidak dipindah? Tapi dia malah menggeser sedemikian rupa sehingga tidak tertutup pandangan tersebut. Berarti kan udah ada niatan tertentu. Nah, di situ pula dibuktikan oleh ahli IT kan ada perubahan warna. Terjadi perubahan warna. Di situ kan polisi juga ada melakukan percobaan ya, uji coba bahwa kopi yang dikasih sianida jika diaduk berubah menjadi kuning, sama seperti yang di CCTV yang ditunjukkan. Jadi memang jika benar ada pembunuhan menurut Mas Arief sendiri dilakukan secara begitu terencana. Karena Mas Arief ini sudah mengenal Jessica dalam waktu yang lama, waktu sekolah di Australia, apa sih kira-kira motif yang mendasari dari kejahatan ini? Saya rasa ya kenal lama sih, boleh diluruskan, kenal gitu aja gitu loh, tidak kenal lama. Menurut saya motifnya karena iri, satu ya, yang pertama. Terus yang kedua mungkin Mirna waktu itu kan Hani sama Jessica pernah berteman duluan sebelum Mirna datang. Terus setelah Mirna datang, teman-teman ini pindah semua ke Mirna. Mungkin ada akumulasi perasaan, jadi dia ini iri, dengki gitu loh, kayak dendam gitu. Dan terus setelah dinasehati malah dia pergi gitu kan. Ini kan maksudnya terbaik buat dia gitu loh. Lu kenapa nggak mau terima itu? Nah, terus tidak diundang wedding lagi, ya itulah akumulasi perasaan ya. Jadinya dia udah menyimpan itu lama gitu loh. Oke, Mas Arief, makasih atas waktunya. Ya.
Zakia, memang untuk membuktikan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana ini lebih kompleks daripada pasal pembunuhan biasa, di mana dalam hal ini jaksa penuntut umum harus membuktikan satu, bahwa Jessica benar-benar merupakan pembunuh dari Wayan Mirna Salihin, dan kedua, pembuktian bahwa pembunuhan ini dilakukan secara berencana. Nah, kita akan lihat bersama apakah bukti dan juga saksi ahli yang dihadirkan selama 4 bulan persidangan ini cukup meyakinkan dari majelis hakim sendiri, dan apakah jaksa dapat membangun konstruksi hukum yang kuat untuk meyakinkan majelis hakim. Zakia. Baik, terima kasih Egit Hapsari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso tengah menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menjerat Jessica dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami langsung bergabung bersama rekan kami Egit Hapsari yang akan melaporkannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Egit, apa saja yang dikemukakan jaksa dalam amar tuntutan? Sejumlah fakta persidangan kembali tegaskan oleh jaksa penuntut umum dalam amar tuntutan yang dikemukakan dalam sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso hari ini, Zakia. Di antaranya secara garis besar jaksa penuntut umum kembali lagi menegaskan bahwa Wayan Mirna Salihin betul meninggal dunia karena menenggak cyanida yang terkandung dalam es kopi Vietnam yang diduga dituang oleh Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Hal ini dikemukakan oleh ahli dari jaksa penuntut umum, khususnya dari ahli forensik yang menemukan adanya kandungan cyanida sebesar 0,2 mg dalam sejumlah sampel organ yang ditemukan dari jenazah Wayan Mirna, dari lambung, hati, dan juga urin serta jantung. Di situ ditemukan efek korosif yang diduga kuat berasal dari cyanida yang ditenggak oleh Wayan Mirna Salihin. Selain itu ada sejumlah keterangan atau fakta hukum lainnya yang kembali ditegaskan oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya jaksa penuntut umum memastikan bahwa CCTV yang selama ini diputar selama persidangan adalah asli, yang artinya tanpa pemotongan atau tanpa sisipan, dan dalam CCTV itu pula jaksa penuntut umum memastikan bahwa ada terekam gerak-gerik Jessica Kumala Wongso saat mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan kemudian menggeser gelas es kopi Vietnam milik Wayan Mirna tersebut dari pinggir meja ke tengah meja. Selain itu tadi dalam amar tuntutan jaksa penuntut umum juga membantah sejumlah keterangan yang dikemukakan saksi dan juga ahli yang didatangkan oleh pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso. Di sini jaksa penuntut umum menilai bahwa keterangan dari ahli dan juga saksi dari Jessica sendiri bersifat bias karena terdapat perbedaan data. Dan berikut kita saksikan bersama berlangsungnya sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso yang hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Es Vietnam Coffee, barang bukti berupa 1 botol yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. 3, bahwa benar ketika Vietnam es Coffee diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban melihat warna Vietnam es Coffee tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum Vietnam es Coffee, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan gak enak banget, this is awful, sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman Vietnam es Coffee tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi Vietnam es Coffee yang telah dimasukkan racun NaCN. Itu dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga Vietnam es Coffee tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna Vietnam es Coffee yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi Ratnadila tentang warna Vietnam es Coffee tersebut yang mirip warna kuning kunyit. Lalu sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum Vietnam es Coffee yang telah dimasukkan racun natrium cyanida NaCN, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong secara kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil nama korban Mirna dan menelepon saksi Arif Setiawan Sumarko, suami korban Mirna. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap
korban sebagai pelatihan yang diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di New South Wales Ambulan. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwitahani nomor 4.12, keterangan saksi Agustriono nomor 7.6, keterangan saksi Rosi Ratnadila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan BAP saksi Kristi Louis Carter angka 6 dibacakan, keterangan ahli digital forensik AKBP Emno Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.25, keterangan ahli toksikologi Dr. Retnat Gelgel Wirasuta nomor 6.26, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPF nomor 1.25, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurno nomor 9.59, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi pada tanggal 7 Februari 2016, barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, keterangan terdakwa nomor 149 sampai dengan 152. Nomor 34, bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier yakni M. Gentile Andi Lola alias Ileng selaku GM restoran Olivier, saksi Devi Kristina Siagian selaku head bar, saksi Agustriono, saksi Rosi Ratnadila alias Rosi selaku server dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban karena mereka melihat warna Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan. Tuntutan dari jaksa penuntut umum memang masih belum juga disebutkan karena saat ini jaksa masih menyebutkan amar tuntutan dan mengulas kembali keterangan saksi dan juga ahli. Namun sedari awal memang jaksa penuntut umum mendakwa Jessica Kumolo Wongso dengan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Zaki.